Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam kebaikan Tuhan yang terus nyata dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, hari ini kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya memberikan tema yaitu masa tua. Sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia semakin hari, semakin bertambahnya tahun, juga bertambah usia, bertambah tua. Tidak bisa dipungkiri bahwa tua itu adalah hal yang pasti. Kita semua akan sampai kepada masa itu. Ada pepatah yang mengatakan, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Jadi menjadi tua itu adalah suatu hal yang pasti. Setiap orang, siapapun, kita itu pasti akan sampai kepada masa itu, masa tua. Masa tua adalah masa kemunduran, di mana keadaan kita sudah tidak sama lagi dengan puluhan tahun yang lalu. Secara fisik, kita mulai melemah. Daya tahan tubuh kita, daya pikir kita juga melemah. Bahkan di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10, Mazmur 90 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Masa tua kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Firman Tuhan katakan orang yang memasuki masa tua kebanggaannya adalah penderitaan, kesukaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang takut memasuki masa tua. Banyak hal yang ditakutkan, bahkan memasuki masa tua, mereka menjalani hidup dalam keputusasaan. Nanti saya bagaimana kalau sudah tua? Apakah saya masih bisa lakukan ini, masih bisa lakukan itu? Apakah saya masih diperhatikan? Apakah keluarga saya masih ada untuk saya? Apakah saya akan ditinggalkan? Apakah saya di masa tua saya akan sendirian? Banyak hal yang ditakutkan oleh orang-orang yang akan memasuki masa tua. Ayat yang kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-71 ayat yang ke-9 adalah permohonan pemazmur. Di masa tuanya pemazmur berdoa dan memohon perlindungan Tuhan. Dia berdoa supaya Allah jangan meninggalkannya. Permohonan pemazmur ini bukan berarti dia tidak percaya kepada Tuhan. Bukan berarti dia tidak percaya bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkannya, tidak akan meninggalkannya. Tetapi kalau kita membaca ayat ini justru menunjukkan bahwa pemazmur ini bergantung kepada Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika dia memasuki masa tuanya, dia berdoa kepada Tuhan, jangan tinggalkan aku, jangan biarkan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa tua seperti tadi yang saya katakan, secara fisik kita semakin melemah. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16, di sana dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Di masa tua, manusia jasmani kita, manusia lahiriah kita akan semakin merosot, akan semakin melemah. Tidak sama ketika kita masih muda, kuat, bisa lakukan banyak hal. Tetapi ketika kita masuk di usia tua, di masa tua, jasmani kita
manusia lahiriah kita akan semakin merosot. Tetapi manusia batiniah kita harus semakin kuat, harus tetap kuat di dalam Tuhan. Ayat yang sudah kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16, di sana dikatakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Tua itu suatu hal yang pasti, tidak ada orang yang bisa menghindari hal itu. Kehidupan jasmani kita, secara fisik kita akan semakin merosot. Tetapi kita mau menjadi kerinduan kita, sekalipun jasmani kita, lahiriah kita semakin merosot, tetapi kehidupan batiniah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kehidupan manusia batiniah kita dibaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana supaya manusia batiniah kita tetap dan semakin kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, berharap dan percaya kepada Tuhan sejak masa muda. Masih di Mazmur pasal yang ke-71, kita akan membaca di ayat yang ke-5. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Pemazmur ini adalah pribadi yang berharap dan menaruh kepercayaannya kepada Tuhan sejak masa muda. Firman Tuhan mengatakan bahwa Engkaulah harapanku ya Tuhan dan kepercayaanku sejak masa muda. Jadi pemazmur ini menaruh pengharapannya, kepercayaannya kepada Tuhan sejak masa muda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana hidup kita di masa muda itu menentukan bagaimana kehidupan kita di masa tua. Pemazmur dia adalah pribadi yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sejak masa muda. Dan ketika dia tua, dia berharap juga kepada Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang berpengharapan dan menaruh kepercayaannya kepada Tuhan dari sejak muda, manusia batiniahnya akan terus diperbaharui. Sehingga ketika dia memasuki masa tua, usia tua, dia mampu menjalani masa tuanya dengan baik, dengan tetap berharap kepada Tuhan, dengan tetap percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau berharap dan percaya kepada Tuhan sejak masa muda. Sejak kita masih muda, sejak kita masih kuat, kita mau berharap menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Sehingga ketika nanti kita sampai kepada masa tua kita, usia tua kita juga menjadi orang-orang yang tetap berpengharapan dan percaya kepada Tuhan. Bagaimana supaya manusia batiniah kita tetap dan semakin kuat di dalam Tuhan? Yang kedua adalah hidup benar juga sejak dari muda. Amsal 22 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Seperti tadi yang saya sudah katakan, bagaimana hidup kita di masa muda itu menentukan bagaimana hidup kita ketika kita sudah tua nanti. Orang yang menjaga kehidupannya tetap benar di hadapan Tuhan sejak muda, tuanya pun tidak akan menyimpang dari jalan itu. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setiap kehidupan kita yang mempunyai anak, mari kita didiklah mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika nanti dia tua, dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Menjaga kehidupan kita benar sejak dari masa muda. Orang yang hidup benar sejak muda, bahkan sampai tua, manusia batiniahnya akan tetap kuat di dalam Tuhan. Ada ketakutan-ketakutan yang menghampiri ketika seseorang masuk di dalam usia tua, masa tuanya. Tetapi bagi orang-orang yang hidupnya benar di dalam Tuhan, berpengharapan, menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, batiniahnya akan tetap kuat di dalam Tuhan.
ketakutan-ketakutan yang kita alami tidak menguasai setiap kehidupan kita, tidak mempengaruhi bagaimana kehidupan kita ketika kita memasuki masa tua. Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai 15. Firman Tuhan katakan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Orang yang hidup benar sejak masa muda, kehidupannya, batiniahnya, kehidupan kerohaniannya tetap kuat di dalam Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Sekalipun secara jasmani, secara lahiriah kita semakin melemah, semakin merosot, tetapi kehidupan batiniah kita, kerohanian kita tetap berbuah menjadi gemuk dan segar. Jangan takut menjalani masa tua. Sebab di dalam Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita jalani kehidupan kita dengan berharap dan percaya kepada Tuhan sepenuhnya dari sejak muda. Kita hidup benar, hidup seturut dengan apa yang difirmankan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika nanti kita memasuki usia tua, masa tua, kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kehidupan batiniah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Di nama Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang datang dalam hidup kami hari ini. Ajari kami menjadi umat-umat Tuhan yang terus menaruh pengharapan kami, kepercayaan kami sepenuhnya kepada Tuhan sejak masa muda kami. Dan kami tetap hidup benar di dalam Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami nanti memasuki usia tua, kami boleh tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kehidupan batiniah kami diperbaharui sehari dari kesehari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang, dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Kau sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.